Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku pihaknya sudah menerima surpres terkait revisi UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Surat tersebut sudah diterima sejak 16 Desember lalu. Kemudian pada minggu kemarin Menko Polhukam menjelaskan terkait surpres tersebut. Menurutnya Presiden Jokowi sudah mengevaluasi UU ITE dan menilai adanya pilih kasih dalam penerapan UU ITE. Presiden Jokowi menginginkan adanya restoratif justice dalam menangani kasus-kasus ringan yang berbasis informasi dan transaksi elektronik atau menggunakan KUHP yang mengatur lebih ringan hukumannya. Perubahan terhadap UU ITE yang dilayangkan Presiden sejatinya berdasar dari pernyataan Voltaire yang berkata, "Saya tidak setuju perkataanmu, tapi akan kubela sampai mati hakmu untuk mengatakan itu." Maka konsekuensi logis jika sudut pandang ini disahkan dalam revisi UU ITE adalah: 1. Pernyataan Ahok dalam penistaan agama adalah tidak bersalah. 2. Pernyataan Bahar bin Smith, Rizik Syihab dan lainnya yang dianggap NU sebagai kontra keragaman harus dibela karena ia bagian dari kebebasan berbicara. 3. Pernyataan Kasat Dudung yang dianggap NU sebagai pro keragaman harus dibela secara bagian dari kebebasan berbicara. Sehingga dalam kerangka berpikir baru berdemokrasi di Indonesia, golongan yang akan disebut intoleran adalah golongan yang hobi melaporkan hak berpendapat seseorang dalam kriminalisasi UU ITE lama. Contohnya pada kasus pelaporan atas aktivis 98 Faisal Assegaf, Yahya Waloni, KC dan Paul Zhang oleh tokoh-tokoh PSI NU. Dan yang menarik, momen evaluasi UU ITE dipaparkan pasca Muktamar NU kemarin. Momen pengungkapan evaluasi UU ITE dipaparkan setelah terpilihnya Ketum PBNU baru Yahya Khalil Stakuf. Di bawah kepemimpinannya diharapkan membawa NU kembali ke NU yang penuh dialog dan bebas dari kepentingan politik. Sehingga tidak ada lagi peristiwa kritikan yang dibawa ke ranah hukum, tidak ada lagi ucapan seseorang dibawa ke ranah UU ITE, serta tidak ada lagi upaya NU mengkriminalisasi seseorang hanya karena berbeda pendapat dengan kelompoknya. Contohnya saat Bahar bin Smith menyinggung Kasat Dudung terkait ucapannya tentang Arab. Politikus PSI dan tokoh NU Guntur Romli menyebut penjara tidak membuat Bahar Smith jera. Akibatnya PSI lewat Husin Syihab melaporkan Bahar bin Smith terkait ujaran kebencian yang menyeret nama Kasat TNI. Namun, Bahar merasa apa yang ia sampaikan adalah kritik sebagai WNI kepada pemimpinnya. Ia mengaku berani mengkritik Presiden Jokowi dan Kasat Dudung adalah karena cinta tanah air. Bahar menyadari kritik yang ia lontarkan bisa merugikan dirinya. Baginya, risiko paling kecil adalah dipenjara, hingga risiko terbesarnya adalah dibunuh. Mungkin benar apa yang diucapkan Bahar Smith. Risiko terbesar melawan Dudung adalah dibunuh dan dibuang. Seperti kasus tabrakan Nagrek, yang mana korban ditabrak oknum TNI dan dibuang hidup-hidup ke sungai. Hal ini bisa terjadi ketika pihak militer yang melanggar pidana sipil tidak diadili oleh peradilan sipil, melainkan peradilan militer. Itulah mengapa Panglima TNI mendorong profesionalisme TNI di mana militer pelanggar pidana sipil akan diadili oleh peradilan sipil. Panglima TNI menegaskan 3 prajurit TNI yang terlibat dalam tabrakan Nagrek terancam hukuman penjara seumur hidup. Berbeda dengan Panglima TNI, Kasat Dudung akan menyesuaikan kasus 3 oknum tersebut dengan putusan peradilan militer. Panglima memastikan penanganan dengan KUHP, namun Kasat mendorong penanganan dengan KUHPM. Dengan demikian besar kemungkinan perkara selesai begitu saja di meja hijau militer. Tidak percaya pengadilan militer tidak akan menyelesaikan kasus seperti Handi Salsa? Mari ingat kembali pernyataan Kasat Dudung soal Tuhan kita bukan orang Arab. Mengapa saat itu Kasat sangat percaya diri tak akan terjerat penistaan agama selayaknya diatur dalam hukum pidana sipil? Padahal Kasat terbukti menistakan agama di luar agama Islam, Yahudi dan Hindu melalui provokasi terhadap dunia Islam. Status militer dimanfaatkan agar terbebas dari pidana sipil, sekaligus mengesankan pemerintahan Jokowi terus didera tudingan Islamofobia. Maka apa tujuan Kasat Dudung terus memprovokasi agama bersama orang-orang NU politisi PSI yang kerap mengkriminalisasi suara minoritas? Padahal yang mereka lakukan hanya akan merugikan pemerintahan Jokowi. Provokasi antara NU dan Kasat yang justru merugikan pemerintahan Jokowi justru menunjukkan adanya aliansi keduanya. Aliansi yang memungkinkan blok agama mengusung capres, kiai dan cawapres tentara di 2024. Aliansi yang menentang perubahan, menentang kebebasan berbicara dalam demokrasi, menentang kesetaraan hukum, menentang hak-hak sipil demi mendapatkan kekuasaan.